Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nufisa Ismanto dengan NIM A1120201287. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari storage procedure dan function. Yang pertama, storage procedure merupakan suatu blok program yang dapat dipanggil secara berulang-ulang dalam bentuk script. Dengan menggunakan storage procedure, maka seluruh aplikasi akan terdistribusi dan ketika mengeksekusi suatu perintah call, aplikasi dapat langsung membentuk sejumlah task yang dapat berjalan di dalam server. Lebih jelasnya, storage procedure ini akan mempersingkat program karena programmer hanya perlu memanggil storage procedure dan parameternya tanpa perlu mengetikkan sintak SQL yang panjang. Lalu selanjutnya ada function. Function adalah kumpulan-kumpulan SQL berupa rutin yang disimpan dalam database MySQL server. Function dapat dikombinasikan dengan storage procedure. Lalu, yang kedua yaitu persamaan storage procedure dan function. Nah, persamaannya itu storage procedure dan function hampir sama. Sama-sama kumpulan dari query yang ditujukan untuk mengerjakan suatu tugas. Kemudian baik prosedur maupun function sama-sama tersimpan di server dan dijalankan di server. Lalu untuk soal yang ketiga yaitu ada perbedaan storage procedure dan function. Nah, untuk perbedaannya sendiri yaitu antara storage procedure dan function adalah prosedur adalah program yang setelah dijalankan tidak menghasilkan return value, sedangkan function ada. Nah, lalu lanjut ke soal yang keempat. Masing-masing berikan minimal 2 contoh penggunaan storage procedure dan function. Baik, di sini saya akan memperlihatkan. Di sini saya menggunakan database latihan 3 yang berisi seperti ini. Lalu saya menggunakan delimiter dengan double slash. Selanjutnya di sini saya membuat prosedur dengan nama SP1. Nah, selanjutnya jika sudah membuat namanya, kita lanjutkan yaitu begin. Lalu select from, ini dari tabel pelanggan. Lalu end, karena di sini masih menggunakan delimiter double slash, maka di sini juga untuk akhirannya juga menggunakan delimiter double slash untuk mengakhiri. Nah, kita balikan lagi ke delimiter yang titik koma. Nah, ini nih simpelnya. Jadi kita hanya perlu ketikkan call SP1 dan titik koma. Jadi data yang ada di tabel pelanggan akan ditampilkan seperti ini. Lalu selanjutnya di sini mencoba membuat SP2 namun dengan memanggil tertentu, ID, nama, usia, kota, dan gaji tertentu. Maka di sini delimiter menggunakan delimiter double slash setelah diganti dari delimiter titik koma. Selanjutnya create prosedur SP2, lalu ID dengan tipe data char dengan value 3, selanjutnya nama, tipe datanya varchar dengan nilai 30, lalu usia dengan tipe data integer, lalu kota dengan tipe data varchar dengan nilai 20, lalu gaji dengan tipe datanya integer. Nah, setelah itu kita lanjutkan yaitu menggunakan begin. Setelah begin, selanjutnya insert into nama tabel yaitu pelanggan, value, lalu kita masukkan judul tabel
yang ada di tabel pelanggan, yaitu ID, nama, usia, kota, dan gaji. Selanjutnya select bintang from pelanggan. Di sini titik koma. Nah, kenapa di sini titik koma belum dapat terbuat ya prosedur SP2-nya? Karena kita menggunakan delimiter double slash. Maka kita harus menggunakan and double slash. Selanjutnya kita seperti biasa balikan lagi ke delimiter titik koma. Nah, selanjutnya kita hanya tinggal call SP2, lalu kita masukkan saja data-data yang ingin kita tampilkan. Jadi di sini ada 008 dengan nama Gali, lalu di sini ada umurnya 26, di sini Rembang, lalu di sini gajinya 6.500.000. Nah, selanjutnya di sini saya mencoba menggunakan delimiter yang lain, yaitu menggunakan delimiter double crash. Lalu selanjutnya di sini saya membuat prosedur SP3. Di sini yang isinya gaji lama dengan tipe data integer, lalu gaji baru dengan tipe data yang integer juga. Selanjutnya begin, lalu update data dari tabel pelanggan, kita set gaji. Jadi yang kita set itu gaji ya. Jadi gaji sama dengan gaji baru, where gaji sama dengan gaji lama. Di sini menggunakan titik koma. Lalu selanjutnya yang kita ingin tampilkan yaitu nama dan gajinya saja. Jadi kita select nama, koma, gaji from tabel pelanggan. Lalu N, kita menggunakan delimiter yang sama, yaitu double crash. Nah, kita seperti biasa kita kembalikan lagi menggunakan delimiter titik koma. Selanjutnya call SP3. Di sini gajinya 5 juta, koma, dan gaji 5.500.000 titik koma. Nah, di sini tertampil data nama dan gaji. Nah, selanjutnya di sini untuk melihat status dari prosedur. Nah, untuk melihat status dari prosedur itu sendiri, yaitu cukup ketikkan show prosedur status dan titik koma. Karena kenapa menggunakan titik koma? Karena delimiternya sudah kita ubah ke setelan awal. Jadi akan tertampil seperti ini. Jadi di sini ada database, di sini menggunakan latihan 3. Lalu di sini ada nama prosedur yang kita buat, ada SP1, SP2 dan SP3. Nah, di sini ada waktunya. Nah, selanjutnya ke contoh selanjutnya di sini saya menggunakan from kategori, membuat tabel kategori. Jadi untuk membuat tabel kategori, nah di sini yang pertama kita masukkan dulu create tabel kategori, lalu kita masukkan ID dengan tipe data chart, nilainya 3 sebagai primary key, lalu dan jenis dengan tipe datanya varchar, nilainya 20. Di sini kita masukkan data-data ID dan jenis dari yang ada di tabel kategori, yaitu ada ID 001, 002, 003, dan 004 dengan jenis handphone, laptop, tablet, dan kamera. Nah, selanjutnya kita coba tampilkan dari tabel kategori, yaitu dengan cara select bintang from kategori semikolon. Di sini delimiternya saya ubah terlebih dahulu
menggunakan titik koma. Jadi tertampil seperti ini. Di sini ada ID dan jenis. Selanjutnya di sini saya membuat prosedur select kategori. Lalu BG select from kategori. Di sini jangan lupa titik koma lalu and double slash karena saya di sini menggunakan delimiter double slash. Selanjutnya kita coba panggil untuk tampilkan yaitu dengan cara call select kategori double slash. Maka akan tertampilkan ID yaitu ada 001, 002, 003 dan 004. Nah, selanjutnya delimiternya saya ubah menjadi titik koma, lalu di sini juga ada menampilkan kembali prosedur status. Nah, jadi untuk menampilkan prosedur status di sini menggunakan database yang sama yaitu latihan 3, namun namanya di sini prosedur yang dibuat yaitu select kategori. Nah, selanjutnya kita masuk ke function. Nah, kita tampilkan dulu tabel dari pelanggan seperti ini, lalu menggunakan delimiter yang ini, lalu selanjutnya create function umur, lalu p_usia dengan tipe data integer, return, int deterministik. Selanjutnya kita lanjutkan bikin declare, lalu di sini saya menggunakan JML ya dengan tipe data integer, lalu kita kasih titik koma. Selanjutnya select count bintang as sebagai jumlah underscore usia into JML from tabel pelanggan where usia sama dengan p_usia. Nah, selanjutnya di sini ada return JML. Di sini dari declare yang kita buat. Jangan lupa tanda titik komanya lalu and dan delimiternya. Nah, di sini kita coba delimiternya kita ubah menggunakan titik koma. Di sini akan menampilkan jumlah usia yang kita inputkan. Nah, di sini saya menginputkan umur 25. Jadi yang berumur 25 pada tabel pelanggan ada 2. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan delimiter double slash lalu membuat function untuk menampilkan hari ini, tanggal hari ini. Function jadi today return dengan tipe data char panjangnya 20. Selanjutnya bikin return lalu date format now sekarang, lalu ini adalah format dari day, month, dan years. Lalu jangan lupa titik koma dan end, jangan lupa delimiternya double slash. Kita enter, lalu selanjutnya select today, kita masukkan function yang telah kita buat, titik koma. Nah, tidak bisa kan, tidak muncul karena ini masih menggunakan delimiter double slash. Nah, kita di sini tambahkan double slash dan akan muncul untuk hari ini, yaitu 22 Desember 2022. Ya, begitu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.